barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi sadiqil amin wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi alqadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, wattaqullaha ayyuhal muslimun fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum ibu dan kaum bapak, para jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Al-Madinah Bangkinang Kota, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, hati kita bersyukur karena kita masih mau bersyukur, karena syukur itu adalah nikmat yang tidak didapat kecuali oleh orang-orang yang hebat. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai berterima kasih. Dan syukur itu sebenarnya adalah penambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Oleh itu, mari kita bersyukur kepadanya. Sekecil apapun nikmat yang diberikannya, tapi kalau datangnya dari Allah pasti bernilai besar. Kedatangan kita malam ini untuk menambah dekat diri kepada Ilahi. Ya, kita menjadi tamunya dan mudah-mudahan dalam ketaatan kepadanya. Duduk kita sejenak sama-sama mengingatkan kembali yang lupa atau memperdalam yang masih dangkal atau meluruskan yang masih suka belok-belok, dan terutama bagi saya sendiri yang diberikan amanah untuk menjadi guru di majelis ini. Bisa saja murid lebih hebat dari guru dan lebih takwa daripadanya, dan itu tidak akan mengurangi atau menjatuhkan reputasi, karena murid yang lebih hebat dari guru menambah dan meningkatkan martabatnya. Maka tidak ada istilah takut tempe gelombang. Nah, karena gelombang tu ancak dua limpik-limpik. Kalau tak berlimpik-limpik tak ancak. Ya kan? Kalau tak gelombang nak mula tak berlimpik nah.
Mudah-mudahan hati kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Salawat dan salam ke baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang begitu ikhlas mengajarkan sahabat yang meluruskan alamat dengan ilmu yang dibawa turun oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita dikokohkan oleh Allah dengan cinta yang suci kepadanya, sehingga kita pun dengan mudah menaati dan mengikuti jalannya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, salah satu imam yang teruji berdedikasi tinggi dan terintegrasi dengan integritas yang sangat berkualitas serta keilmuan yang diakui oleh kawan maupun lawan. Imam Abdul Walid Al-Baji rahimahullah, dan kitabnya ini menjadi bagian dari rezeki kita, yaitu wasiat Imam Al-Baji kepada anaknya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, setelah beliau menyebutkan wasiat tentang rukun-rukun Islam yang 5, setelah sebelumnya rukun-rukun iman, kemudian beliau mengatakan summal jihada fi sabilillah, yaitu jadikan diri kalian cinta, hati kalian penuh dengan tekad untuk berjihad fi sabilillah. Ini zaman sekarang ini bicara jihad itu agak tabu, tetapi tidak, karena jihad itu suci, takkan pernah tabu. Justru kalau tidak dijelaskan, maka akan terjadi tindakan-tindakan yang tidak menggembirakan. Makanya perlu para ahlul ilmi untuk menjelaskan jihad itu, supaya tidak dijelaskan oleh orang-orang yang tidak berilmu. Kadang lucu juga kaum muslimin, di sebagian akademisi pernah atau ada semacam wacana berpikir kita harus berjihad tapi tidak pakai hadis ataupun ayat. Ini bahas jihad tapi tidak boleh pakai Al-Quran dan hadis. Itu yang melahirkan tindakan-tindakan jahat itu. Karena Al-Quran rahmat, Nabi rahmat, umat Islam rahmat, maka mustahil jihad menjadi laknat. Maka jihad itu adalah rahmat. Makanya orang-orang pemberani di segala atau di setiap umat, pemberani membela kebenaran, disebut pahlawan. Sah? Betul kan? Disebut pahlawan. Para kesatria, para tentara, para aparat yang berjuang untuk menegakkan stabilitas keamanan, kalau mereka mati dalam membela kebenaran itu disebut kesatria, disebut pahlawan. Apalagi kalau menegakkan kalimat Allah yang maha tinggi, dan kalimatnya tak ada yang lebih tinggi daripada kalimat Allah. Maka tidak mungkin terjadi tindakan-tindakan yang tidak beradab. Oleh sebab itu maka kita perlu membahas, apalagi imam sendiri sudah menyebutkan itu, karena tidak boleh jihad itu kecuali harus ada dalam hati setiap muslim. Harus ada dalam hati setiap muslim. Nah, dia hapus di kurikulum, hapuslah, tapi tidak akan terhapus di hati setiap muslim. Dulu orang-orang komunis
komunis, maaf. Orang komunis di mana? Di Malaysia, di Uni Soviet. Mereka punya negeri, apa istilahnya? Kalau godang negara pun apa saja? Imperium, superpower. Ya, menjadi rivalnya Amerika Syarikat. Baca Quran saja tidak boleh umat Islam di sana. Saya punya banyak teman-teman di sana. Ya, baca Quran saja dianggap fundamentalis. Kalau sekarang bahasanya radikalis. Besok entah apa lagi gelarnya. Baca Quran, asal ketemu Quran di rumahnya siap-siap untuk hilang. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah padam semangat itu? Tidak. Sampai akhirnya yang memang orang yang paling dimurkai oleh Allah paling cepat habisnya. Dulu yang menentang dakwah Nabi yang paling dahsyat adalah Majusi. Maka imperium Majusi yang pertama hancur. Yang pertama hancur. Kemudian berurutan, tak ada kekuatan yang bisa menghadang dan menghalang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka jihad itu bukanlah masalah yang menakutkan. Justru setiap umat, bahkan di luar Islam sendiri, mereka juga melatih para pembela-pembela agamanya, pembela-pembela negaranya, pembela-pembela tanah airnya, semua orang. Dan itu terpuji. Dan yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang makhluk adalah agamanya. Maka membela agama namanya jihad. Dan kalau jihad mesti dalam Islam mesti rahmat, suci. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Cuman ketika kita tafsirkan tanpa Al-Quran dan hadis, lalu memakai pemikiran radikalis yang diambil dari orang barat, akhirnya dicaplah jihad dalam Islam seperti perang yang dilakukan oleh orang-orang agama lain. Yahudi perangnya kotor, Nasrani berperangnya kotor, umat Islam perangnya suci. Ini bukti sejarah yang tak bisa dihapus. Makanya ketika orang memandang perang dengan kacamata luar Islam pasti menakutkan. Tapi kalau memandang dengan kacamata Islam pasti menenteramkan. Lihat Nabi kita alaihi salatu wassalam, contoh terbaik. Terusir, terhina, direndahkan, dipersekusi, diprovokasi, intimidasi. Bahkan banyak sahabat yang mati oleh mereka. 8 tahun setelahnya beliau kembali mendapatkan kemenangan. Inna fatahna laka fathan mubina idza jaa nasrullahi wal fath. Lihat apa pesan Nabi alaihi salatu wassalam. Kita habisi, kita lakukan perang puputan atau perang puputan. Tidak belajar sejarah PSBB bang. Perang puputan. Tidak ingat dia dalam sejarah. Yalah. Tidak ingat Ustaz. Lupa juga. Yalah, cari sendirilah. Nanti kalau saya jelaskan panjang pula lagi. Nah, perang habisi mereka semua, genosida. Semua cari rumah-rumah mereka yang kemarin menyiksa Bilal. Cari mereka yang membunuh Nabi alaihissalam, berencana membunuh Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi alaihissalatu wassalam pesan, tidak boleh ada darah yang tumpah setetes pun, kecuali mereka yang melawan. Kalau melawan lope aja. Hanya tidak mungkin. Orang bawa senjata nyerang kita terus diserahkan diri. Tidak boleh. Kecuali yang menyerang dengan senjata. Masya Allah, tidak ada dendam sedikit pun. Itu kan Nabi, gitu kan Nabi. Beginilah perang yang dilakoni oleh setiap khalifah setelahnya.
pesan Nabi itu selalu dilakukan. Bahkan ketika Baitul Maqdis ditaklukkan, Umar bin Khattab sebagai khalifah disyaratkan oleh orang-orang Nasrani di sana, kunci ini harus diterima oleh khalifah kalian sendiri. Umar datang mengabulkan permintaan itu, padahal mereka sudah kalah. Sah? Entah apa lagi? Enggak. Umar menghormati dan toleransi. Makanya tidak perlu belajar toleransi ke Barat. Toleransi orang Barat harus belajar ke Islam. Sebab mereka yang tidak toleran, kita yang selalu toleran. Nasallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi kita alaihi salatu wassalam, Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa tenang. Cuman dasar pengkhianat. Ya kalau pengkhianat tidak bisa lagi di dekat-dekat. Lebih hanat kawan tu bocah kawan lah. Bocah kawan lah. Nah. Lah terbukti pengkhianatnya dibawa juga berteman dah. Makanya kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Oh itu kan zaman sahabat. Itu lagi kan kita dah ada zaman sahabat. Lihat perang dilakoni oleh para khulafa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka bagaimana menghadapi para tawanan dan ketika berhadapan dengan para pembesar agama, bahkan subhanallah hal yang aneh tapi nyata, dalam perang salib. Tentu lihat sendiri. Dan sebelumnya perang Tartar di Baghdad, tidak ada yang selamat satupun. Nak wanita, anak-anak, ulama, semuanya dicari. Sampai ada yang bersembunyi dalam septic tank. Lihat toloknya, jen cece macam itu. Makanya jen buat tindakan yang tidak terhormat. Yes ya? Nah, akibat apa? Kerjasama orang Syiah Rafidah dengan pimpinan Holako, pimpinan orang Tartar. Makanya yang selamat hanya orang-orang Syiah saja atas perjanjian mereka sendiri. Tidak kurang dari 1.800.000 nyawa melayang dalam kota. Untuk masa itu luar biasa banyak. Lalu ketika umat Islam menguasai dan mengalahkan Mongol, silakan dilihat bagaimana mereka menghadapi orang-orang yang dikalahkan dalam perang. Maka jihad dalam Islam itu menenteramkan. Bahkan ketika Salahuddin Al-Ayyubi yang baru sekitar 40 tahun, orang-orang salib menjadikan lautan darah di Baitul Maqdis, 800.000 lebih tewas dalam kota. Orang sipil tak bersenjata. Baitul Maqdis di kota suci. Tetapi ketika Salahuddin yang datang menguasai kembali, maka tidak setetes darah pun mengalir dalam kota. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengganggu yang tidak bersenjata, melarang untuk mengganggu anak-anak dan kaum wanita, dan mengganggu orang-orang tua renta, mengganggu para pemuka-pemuka agama. Bahkan ketika disuruh mereka memilih antara tetap di bawah kendali pemerintahan Islam atau balik kembali ke negeri asal mereka di Romawi, sebagian besar bahkan hampir semua kecuali yang militernya ingin tetap di Baitul Maqdis rahmatan lil alamin. Oleh itu makanya dusta besar yang digambar-gemborkan oleh para pemulut besar dan yang berkepala besar yang mengatakan jihad itu adalah jahat. Cuman sebagian umat Islam yang terpengaruh oleh tipu daya syaitan baik di kalangan jin maupun manusia, akhirnya mereka memahami konsep yang tidak dikonsep oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka punya keyakinan asal kafir tak boleh hidup di atas permukaan bumi, asal kafir wajib ditumpahkan darahnya, asal kafir halal darah dan hartanya. Di mana kau dapat itu? Di mana dapat? Kalau bukan daripada orang-orang yang berpikiran tidak sehat. Akibat apa? Berjihad tapi tak pakai Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat
Makanya kadang-kadang kalau bahas jihad ni orang takut-takut. Ya bahas Ustaz, jihad bahaya, justru tidak dibahas itu berbahaya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nanti kita sebutkan kondisi-kondisinya insyaallah taala. Satu, Thummal jihad fi sabilillah, artinya isi hati kalian berdua dengan jihad fi sabilillah. Nah, sebab orang yang tak pernah berniat berjihad maka dikhawatirkan matinya jahiliyah. In kanat bikuma quwwatun alaihi. Oh, ternyata jihad itu siapa yang kuat untuk berjihad. Bukan sembarang orang berjihad. Kalau kamu kuat untuk berjihad, kekuatan apa? Fisik tentu saja, harus sehat dan terlatih. Yang kedua, harta harus ada karena perlu biaya, perlu bekal logistis dan persenjataan. Kemudian harus punya kekuatan mental, kekuatan hati. Sebab para penakut tak mungkin berjihad, apalagi para pengecut dan kedekut. Makanya orang-orang penakut, orang penekut, orang pengecut dan orang kedekut tak mungkin bersemangat untuk berjihad. Sebab hartanya saja tidak bisa dia korbankan, apalagi nyawanya. Makanya penyair Arab mengatakan, man lam yasbir ala malihi bil bazli lam yaqdir ala nafsihi bil qatli. Siapa yang tak sanggup menginfakkan hartanya, tak akan mungkin dia siap berkorban nyawa untuk membela yang harus dibela. Ya, karena yang dibela itu kan banyak. Ada agama, sah, ada kehormatan, ada harta, ada tanah air, ada orang tua, dan ada agama. Itu harus dibela semuanya. Nah, siapa yang tak sanggup mengorbankan hartanya, jangan harap sanggup berkorban jiwa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Aw auna man yastati'uhu in da'uftuma anhu. Atau kamu membantu orang yang berani berjihad bila kamu tidak sanggup melakukannya. Bila tidak sanggup melakukannya. Karena jihad itu tidak selamanya wajib. Jihad itu tidak selamanya wajib. Dan wajib itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, bila kita bilang belum masuk dalam bab wajibnya, maka kita bantu orang yang berjihad fi sabilillah. Nah, fahazi umudu faraidil Islam. Ini adalah tiang-tiang, tonggak-tonggak utama bagi kewajiban-kewajiban dalam Islam. Wa in kana al-imanu hafizan 'alaiha wa sa'iqan ilaiha tahuzal khairan azim. Jika semua yang disebutkan itu yang menjadi pemeliharanya dan yang mengarahkan kamu ke situ karena iman, ya salat karena iman, puasa karena iman, zakat karena iman, haji karena iman. Apa dah alasannya? Apa balasannya? Tahuza al khairal azim. Kalian berdua akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Wa tafuza bil ajril jasim, dan beruntung mendapatkan pahala yang tidak sedikit. Wala tudayyi'a huquqallahi fiha wa awamirahu biha. Jangan kamu berdua sia-siakan hak-hak Allah pada kewajiban-kewajiban tadi. Apa kewajibannya? Salat, zakat, puasa, haji, jihad. Nah, jangan kamu sia-siakan. Itu hak Allah yang harus kalian tunaikan. Wa awamirahu biha, dan perintah-perintahnya untuk melaksanakannya. Fatahluka atau fatahlika ma'al khasirin, nanti kalian berdua binasa bersama orang-orang yang merugi. Wa tandama ma'an mufarridin, dan menyesal karena tidak bersungguh-sungguh melakukannya. Setiap orang
yang tidak bersungguh-sungguh melakukan apa yang diwajibkan nanti akan bersama orang yang merugi. Orang yang merugi itu kaum muslimin yang kalau dalam bahasa Al-Quran dan hadis yang disebut dengan al-khasirun adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir, karena orang mukmin tidak mungkin khasir. Makanya wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam agama, tidak akan diterima daripadanya, dan di akhirat kalau tidak diterima agamanya, kalau di akhirat orang rugi. Siapa yang tidak diterima agamanya? Orang non muslim. Nak sebut kafir atau non muslim sama. Ya, mana tahu tidak boleh dibilang kafir, kan ada Al-Quran bilang lakum dinukum waliyadin. Allah akui agama tu, masa kita sebut dia kafir? Tanya ke datuk, ya profesor, di surat apa itu Pak lakum dinukum waliyadin? Baru ingat di surat Al-Kafirun, apa awalnya? Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir. Bapak bilang Al-Quran tak boleh menyebut orang kafir. Ini awal ayat mengatakan qul ya ayyuhal kafirun, katakan hai orang-orang kafir. Ini kadang lupanya, comot-comot aja. Tak belajar duduk dah, belajar sambil nyandau. Jadi sambil baca Quran itu masalahnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian akan menyesal. Orang-orang yang tidak melaksanakan kewajiban akan menyesal. Tadi saya katakan ma'al khasirin. Kenapa disebut? Siapa yang khasirin itu? Orang-orang kafir. Makanya dalam hadis disebutkan siapa yang meninggalkan salat ini dengan sengaja nanti dibangkitkan bersama siapa? Bersama siapa? Fir'aun, Haman, apa lagi? Abu Janda. Ya Syekh. Abu Lahab, Ubay bin, bukan Ubay bin Ka'ab tu imam tu. Ubay bin Khalaf. Iya dia. Ubay bin Ka'ab imam salat di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Nya Ubay je namanya. Nya banyak Ubay tu, ada Ubay bin Ka'ab itu masuk surga sampai Allah sendiri kirim salam kepadanya. Allah kirim salam kepadanya. Aduh, awak nan sekolah Allah kirim salam ke awak. Nah, jadi kaum muslimin, Ubay bin Ka'ab disebutkan oleh Nabi, Allah memerintahkan saya untuk menyampaikan salam kepadamu. Sampai dia bilang asammanillahu ya Rasulullah, Allah sendiri yang sebut nama saya. Iya. Menangislah Ubay. Menangis apa? Menangis gembira. Subhanallah. Terus Abulah sama aja meninggalkan salat, tak mungkin dia imam salat. Nah, Ubay bin Khalaf. Jadi kawan-kawan coba tengok Fir'aun, Haman, Abu Jahal dan Ubay. Makanya kalau nak berkawan semua orang tu, dirikan salat. Ustaz kasobono, tak ada kasuruh. Memang itu yang akan ditanya pertama kali, bekal utama. Maka patutlah seluruh ulama, dan di sini Imam Al-Baji rahimahullah mewasiatkan pertama dari wasiat amaliyahnya, amalnya tak adalah mendirikan solat, sebab tak ada faedah yang lain kalau solat ditinggalkan. Awak terbalik kini, kalau ikut yasinan mantap, tapi tidak solat, walaupun tidak solat. Tapi kalau rajin awak tahu di saat pertama tapi tidak ikut yasinan, kono rekes dek Pak RW. Apa sebab tidak masyarakat? Apa sebab tidak ikut tahlilan, tidak ikut salawatan, tidak ikut yasinan? Beko ayat zara tidak loto kira. Jadi kaum muslimin muslimat, padahal yang harus kedepankan itu adalah mendirikan salat. Makanya dibangun masjid ke tu supaya banyak orang salat tu ya. Kan itu supaya orang banyak salat. Kurang masjid dibuat tambah. Ya. Kurang masjid ditambah. Kalau bola biar tambah jemaah. Jadi kosongkan dari jemaah. Ini adalah spesialis awak ni sebagian.
Lama-lama yang musajid kosong kan, musajid sudah itu tidak bisa mengisi dia, itu masalah. Uang lah ngaji, sepoya-poya membawa ngaji di kampung dong, tulang ngaji yang di kampung dong, datang sekali dalam tidak sekali semusim, sekali semua duit, bubar uang ngaji sudah itu datang deh, tidak berdosa, tidak berdosa. Kalau lain memang uang jangan ngaji je lah, matnya, dia ngaji langnya, uang sekali sebulan dan 4 kali sahi, ayah ahlan wa sahlan bagus. Kalau tidak saumui duit sekali itu datangnya pay maunca. Bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, membubarkan kajian habis itu tidak ngaji. Tapi kalau ngaji silakan, nak ngaji apa je lah. Yang penting membawa orang beriman, membawa orang untuk mendirikan salat, mengerjakan puasa, haji dan sebagainya. Tapi kalau kosong musajid sudah itu dosanya sangat besar. Masuk ke 7. Sampai perincian lah, sudah salat atau isu. InsyaAllah sebulan lagi rumah ni dakik rumahnya. Baik, kaum muslimin silakan kita azan dulu.
Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian kembali kepada masalah jihad tadi, kenapa orang bisa saja menyalahgunakan istilah ini. Tadi sudah kita singgung bahwasanya sebabnya tidak lain tidak bukan karena ilmu yang tidak mumpuni. Tahu jihad punya keutamaan, iya. Tahu siapa yang harus kita berjihad melawannya, iya. Cuman mereka tidak tahu bagaimana menerapkan hukum-hukum itu. Sehingga asal orang kafir berarti harus diperangi. Padahal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi terang seterang-terangnya. Kalau kita bawa dulu secara aplikasi, Nabi di Mekah. Nabi di Mekah. Siapa yang berkuasa? Siapa yang menguasai Mekah? Orang kafir Quraisy, musyrikun. Seluruh tanah-tanah dikuasainya. Sekarang kan kita gara-gara isu misalnya, tanah kita sekian persen dikuasai oleh orang, gitu ya, misalnya. Oleh sebab itu wajib angkat senjata. Sekian persen. Nabi dulu seluruh wilayah dikuasai oleh orang kafir. Ada di cerita jihad. Jelas. Sahabat ada yang ingin berjihad? Enggak ada. Pula enggak. Karena Umar ketika Umar masuk Islam, sampai Umar mengatakan nyali yang kau Rasulullahnya. Benar enggak kita berada di atas kebenaran? Benar. Taib. Benar enggak engkau Rasulullah? Ya benar. Taib, kenapa kita rela dihina begini? Kita rela dihina begini. Kan dihina Nabi SAW. Padahal kita punya kekuatan. Menurut perhitungan mereka, ya kalau orang sedang bangi, kan baga sang la pingsan sudah itu siram jayu sadar dia melawan jong lainnya. Tengah kisahnya. Melawan jong lainnya. Ya, rasa-rasanya kita mampu betul. Ya, syaitan. Makanya Nabi SAW mengatakan, inna lam nu'mar, kita belum diperintahkan. Jelas? Belum ada perintah. Berarti tidak selamanya solusi akhir dari segala sesuatu adalah jihad fisabilillah. Kalau sempat di Mekah berjihad Nabi SAW para sahabat, kalah beliau. Kemana Pak? Terancam tak mencium bau surga. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang orang-orang yang tidak mengerti atau sengaja membenci atau mengetahui tapi menyembunyikan hakikat sebenarnya, Syekhul Islam Taimiyah yang dituduh sebagai sumber-sumber radikalisme oleh sebagian orang yang anti dengannya, ternyata beliau lebih penyayang daripada yang mengatakan isu-isu tersebut. Dalam segala keadaan, ketika ada pembagian sesuatu, kata beliau, ahlu zimmatina qabla ahli millatina, berikan dulu kepada ahlu zimmah baru kepada kaum muslimin. Apa sebab? Kaum muslimin tak diberi pun dia tetap beriman, ahlu zimmah tak diberi, dia semakin memusuhi Islam. Makanya kata Nabi SAW, kadang-kadang saya berikan kepada kalian, kepada orang lain, padahal kalian lebih saya cintai. Apa sebab? Kalian ini tidak saya beri, aman. Kalau mereka tak diberi, tidak aman.
masih diperlukan penguatan. Makanya kalau diberi uang lain dia sama awak, jangan sedih lo leh. Sebab niko perlu dipelihara cintanya, ikolah terjaga. Makanya Nabi SAW dalam dakwah pun tidak menggunakan al-hajru. Tahu hajrunya? Kalau bahasa kasuh menghajar, ianya ke awak kan tu salah dapat kaji hajar langsungnya. Uang baru nak ngaji sekali baru lah hajar. Tengok selalu orang kaya dia lainnya. Lemandang ke selalu ya syekh. Sangat dipandangnya lah gagi je masuk. Mak orang janggut isi kosodonya kan. Lagi itu dia hati dia tahu. So dia itu hati sinis pula. Salamnya, senyumnya bertatap cedeka. Tak masuk kaji tu tu. Yang salah sekenek koyatan. Tahu koyatannya? Dia sambung ni. Acu tentu pan acu koyatannya. Dia sambung dah, sambung. Cari orang yang maksum. Di zaman Nabi aja payah nyarinya, apalagi zaman kita. Orang-orang yang dijamin masuk surga, ada mereka yang tidak bersalah? Tidak ada. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi hanya menggunakan senjata ini yang menurut saya ketahui hanya sekali. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Azab bin Zurarah ketika mereka tak ikut perang Tabuk. Padahal Hatib bin Abi Balta'ah melakukan pelanggaran lebih besar. Yang bertiga tidak pergi perang. Yang satu membocorkan rahasia perang. Mana yang lebih dahsyat? Membocorkan rahasia perang lebih dahsyat pengkhianatannya. Makanya Umar radhiyallahu anhu marah besar dia. Da'ni ya Rasul adribu unuqa hadzal munafiq. Biarkan saya memenggal leher munafik ini. Tapi Allah SWT sudah menurunkan Al-Quran, ayat yang dibaca sampai hari kiamat, dan Nabi paham apa yang Allah kehendaki. Apa kata Nabi SAW? La'allallah tala'ala qulubi ahli Badr. Allah pasti sudah tahu bagaimana hati-hatinya para mujahidin di perang Badar. Dan Hatib adalah orang yang ikut berjihad di perang Badar. Apa kata Allah? I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Buatlah apa yang kalian mau, saya sudah ampuni. Jadi cek ampunannya sudah diberikan dahulu sebelum kejadian berlaku. Maka Nabi tidak hukum dia, tidak hajar pun tidak, padahal kesalahannya lebih besar. Nah, kita dalam dakwah sebenarnya harus paham yang seperti ini, ya, harus paham yang seperti ini supaya jangan kontraproduktif dalam dakwah. Ya, membangun kebersamaan, membangun ukhuwah, membangun kesatuan, keterikatan kita bukan masalah mudah, tapi begitu mudah diputus gara-gara sedikit sekali kesalahan. Yang kita sendiri penuh dengan kesalahan, masa kawan salah satu tidak bisa dipahami. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi orang musyrikin, orang-orang zimmah, ahli zimmah didahulukan oleh beliau. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang yang tertuduh selalu berbuat zalim, padahal yang menuduhlah yang paling zalim sejak masa hidupnya. Meninggal musuh bebuyutannya, awak kena bisa ada orang. Meninggal orang yang menyebabkan dia dipenjara berpenjara, disiksa, dicambuk, difitnah, dikucilkan, ya, dituduh yang macam-macam, sampai dituduh melakukan konspirasi dengan orang non muslim untuk melawan umat Islam, sampai gitu tuduhan. Sama juga sekarang, sama yang tukang-tukang fitnah itu gayanya sama dari sepanjang zaman. Tapi ketika orang itu meninggal, subhanallah, sahabat-sahabatnya belum datang, Ibnu Taimiyah sudah tiba. Lihat tolong enggak? Ini tolong. Sekodok-kodok kena cuma ento gedenya. Itu mati apa nyawa? Alhamdulillah bongkang langyornya. Ya. Untung dan capek matinya. Kalau tidak banti-banti menyakiti. Beliau datang sampai beliau katakan kepada anak istrinya, sekarang itu saya yang menempati posisi ayah kalian.
apapun yang kalian perlukan saya akan berikan insyaallah taala. Nah, cum. Ada sebalik itu dah. Tak ada lagi. Tapi tetaplah beliau tertuduh karena hati benci itu madu pun seperti racun. Nasallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini yang pertama, ahlul zimmah. Kata beliau didahulukan daripada ahlul millah, dan itu ada dasar fikihnya. Karena beliau memang seorang ulama besar dan punya pilihan-pilihan dalam bab fikih. Yang kedua adalah ahlu atau disebut dengan al-mu'ahad. Orang yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ya, terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Itu tak boleh sama sekali. Makanya Nabi SAW pesankan itu. Sama juga siapa yang membunuh atau menyerang mu'ahad terancam tak mencium bau surga. Baunya aja tak dapat nak. Padahal bau surga itu dari 70 tahun perjalanan dah tu bau. Kau kalau tak beriman tak percaya korang. Mana lu mungkin jinnya. Ajaklah kami je lah tonton jenoto lah. Itulah lah. Kami yakin karena datang dari seorang yang tak keluar dari mulutnya kecuali hak. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tak percaya caklah baiklah, tak masalah dah. Tapi jangan solang kamilah sabuin. Kamilah sabuin. Nya payah yakin harus diuji lah dulu bang, buat penelitian dulunya. Buat pun penelitian ke akhirat. Ada punya penelitian ke akhirat? Kan ada lah. Kalau ada orang nak tak ikut biaya, nak terbiaya ada kaum muslimin. Tak ada penelitian. Makanya sistem pendidikan Islam yang benar itu bukan melalui ilmu filsafat. Ilmu filsafat itu hukumnya ragu dulu baru diyakini. Kalau Islam tak yakini dulu baru belajar ilmu. Mereka nak menyamakan ilmu eksak dengan ilmu agama. Ilmu eksak iya. Kalau nak tentu positif negatif dicetes colong-colong dulu kan? Kan iya? Kalau mainnya api, berarti kau positif ataupun negatif. Iya tuhnya ilmu uji coba. Kan iya? Kau listrik kau kecil sekalinya tuan-tuan dapat dia curang masuk. Nampak kali so uji coba sih? Lebih 1000 kali kan? 1000 kali uji coba. Buat apa? Kalau sampai ya, ndak bawa suaranya ndak tahu betul, ndak percaya tuan-tuan ke listrik ada orang, ya. Nah, apakah untuk beragama ini harus kita uji coba dulu masuk kubur? Harus dicoba dulu ke akhirat baru beriman? Tidak. Apa sebab? Sebab untuk menemukan listrik ini tidak diberikan kabar oleh yang maha mengetahui. Sah? Karena asal bendera disuwuk oleh meneliti. Tapi kalau untuk masalah agama dia sendiri yang memberikan keterangan langsung. Bahkan Nabi beri tembok besar, kalau sudah sempurna jangan coba-coba menambah. Tidak ada modifikasi, tidak ada kreasi, tidak ada tambahan. Kalau siapa yang menambah terancam tertolak. Nyancaknya ada orang menambah kecuali pikiran nancak kan iya? Ada orang menambah kecuali tidak ada orang menambah sesuatu dalam sesuatu kecuali yang nak ingin buat ada kain baju ancak baju entah bala kopak asikanya kan apa maksudnya nak lihat ancak. Makanya ketika orang buat baju sekali buat suang buat caniko tu tukang je kalau ustaz ancak pakai caniko nak tak pakai baju dah nyenyo ancak nyoden ndak nah dan ke pakai dah padahal bahan mahir sekali boleh Usama. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apalagi dengan Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, yang ketiga, yaitu musta'man, orang yang mencari suaka. Ikaman la tagoda wa de eso da apa nomor aso sodo bon makanan sui. Oh coro kan sudah lah ya. Yang ketiga musta'man, yang mencari suaka ke negeri Islam. Dan subhanallah, suaka itu
boleh diberikan oleh siapapun. Jelata bila memberikan suaka, maka pemerintah wajib untuk memberikan perlindungan. Jadi tidak mesti melalui pemerintah. Itulah Islam. Luas sekali. Ada orang kafir, kawasan sana ada di kampung awak ke? Dah? Dia tidak aman di negerinya. Laika Bangkinang dilindungi oleh saudara atau oleh orang atau sahabatnya di sini, maka pemerintah wajib memberikan perlindungan. Apalagi kalau yang melindungi itu adalah pemerintah. Ikan tak laju oleh pemerintah memberi perlindungan, awak bakau ya juga malau. Berarti karena tidak mengerti dengan Islam. Ini panjang masalah. Jadi buka loh kalau banyak. Kalau tidak mau lama-lama jadi buka. Yang keempat, yaitu kafir harbi. Kafir harbi, yaitu orang yang memerangi kita, dan sepanjang masa kita terancam diperangi. Tidak juga cahayu lah, semuanya bukti tuan-tuan. Palestina 80 mau dijajah oleh Yahudi. Ya enggak? Dulu Uni Soviet berkuasa, berapa banyak puluhan juta orang disiksa, hilang, dibunuhi oleh orang-orang komunis. Di Serbia dan banyak lagi. Udah kira-kira jawabnya. Kira-kiranya melantiang batu sampai ke Burma. Burma Rohingya. Kau kene India. Di atas itu sekene Cina. Cecek umat Islam yang melakukan itu. Ada? Baik dulu maupun sekarang. Tidak ada genosida dalam Islam. Tahu ente tuduh tidak toleran, awak ente tuduh fundamentalis, awak ente tuduh radikal. Wong ngak pano, otola awak nuduh awak. Otola awak nuduh awak. Menyemola le kokin. Ditempai awak kan. Ndak kena cuma nek kawan orang merokok. Iya kata mak je boso mesti maji je awak iya lagi. Tapi boso je luar negeri okey. Apa jak gajinya? Ikan mental-mental awang jajahan je niku kenyanya. Mental-mental jawang lain, mau elok jawang awak. Jebah babu kan ya? Iya ndak. Sesama cek contoh. Nyado datanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah di seluruh level dan tingkatan. Ma'asyiral kiram. Nah, ini orang-orang yang pembagian orang kafir. Sebagian besar tidak bahkan diberikan perlindungan, bukan justru diperangi. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau ada kapan kondisi-kondisi jihad itu wajib dengan angkat senjata, nampaknya tentulah loyo nampaknya. Itu bola angkat senjatanya lah loyo. Enggak. Kapan? Makanya biar tahu kita kapan dan kemudian apa jihad yang paling afdal hari ini. Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ya, ulama yang hidup di zaman Imam Ahmad dan sejawat dengan beliau, mengatakan inni ara afdalal jihadil yaum al-ilmu. Saya melihat jihad terbesar hari ini adalah ilmu. Karena menyatukan yang berserakan ini tidak bisa kecuali dengan ilmu. Ya, orang melakukan sesuatu agama karena tidak berilmu atau tidak mengikuti ilmu. Dua kan selalu saya berkatakan, sebab orang sesat satu karena enggak tahu, dua karena tidak mau tahu. Orang sesat kan tidak tahu jalan, kan ya? Tidak tentu agama itu daerahnya tidak agama juga. Selesai tak? Selesai. Itu walad dalin. Yang kedua selesai, tentu daerahnya tapi tidak buat daerah. Itu ghair al-maghdub bi alaihim. Tentu tapi tetap dilakukan. Banyak tak? Banyak tak? Serius loh. Yang tongkau banyak juga. Tentu tapi tongkau. Yang demandai kan lihat kecil. Yang demandai banyak juga. Ndak obeh contoh-contoh obeh. Bongak ndak boleh diajau
Jadi dia tidak boleh diikuin ompek ganjil 5 gonok. Itu yang menyebabkan orang tersesat. Makanya kalau untuk menghindari hal ini, ilmu adalah jihad terbesar hari ini. Oleh sebab itu, ada ibu jihad itu dulu. Coba jihad dalam ilmu. Seluruh kemampuan kita kerahkan untuk supaya kita memiliki orang-orang yang punya keahlian yang digunakan untuk Islam. Digunakan untuk Islam dan dalam seluruh lini dan bidang. Dia bukan seluruh bidang. Jangan sodo jadi ustaz. Enggak. Jangan sodo jadi politikus. Enggak. Makanya saya katakan, kalau ustaz jangan main politik lah. Tapi siapkan orang-orang yang ahli di bidangnya dan loyalitas tinggi terhadap agamanya. Tapi kalau lo ustaz masuk, kau jangan ndak sudah kau jawab terbengkalai. Kau jangan ndak sudah kau jawab terbengkalai. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sebenarnya orang berilmu itu punya peluang lebih besar daripada tidak berilmu. Dia masuk ke semua lini, jangan masuk ke satu lini. Nasallallahu alaihi afiyah. Ini keterangan singkat tapi panjang juga. Ini singkat tapi panjang. Mudah-mudahan jangan terkejut nanti ketika Imam Al-Baji rahimahullah mewasiatkan kepada anaknya untuk berjihad fi sabilillah. Karena jihad itu suci, bukan sesuatu yang menakutkan. Kaum muslimin dan muslimat bil munasabah. Esok kadang-kadang orang kalau tidak tahu tapi seperti tahu, akhirnya timbul fitnah. Oleh sebab itu, maka berilmulah dengan benar, kemudian baru berbicara yang benar. Barangkali demikian kajian kita malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.